Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, kita lanjut ke latihan soal ya. Untuk latihan soal, setiap kelas berbeda-beda. Jadi ada anak kelas 6A yang sudah nyampe soal nomor berapa gitu ya. Ada anak kelas 6B nomor berapa, nanti nomor berapa. Jadi Mister mulai dari soal nomor 11 ya. Coba dibuka soal nomor 11. Kita mulai dari soal nomor 11. Sebentar lagi kolom untuk suaranya sebentar lagi Mister aktifkan, tapi yang tidak berkepentingan tidak usah mengaktifkan suaranya biar tidak ramai. Oke. Nggak usah diaktifkan dulu. Ayo, jangan jadi kebiasaan yang buruk. Kalau ketika Google Meet itu nggak usah diaktifkan. Oke. Sekarang nomor 11. Ini kok ada yang angkat tangan. Kenapa angkat tangan itu? Nggak usah angkat tangan dulu. Siapa itu? Nur Fajri, Kevin Alfian itu. Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Oke. Untuk nomor 11, Muhammad Azuri nggak usah kayak gitu. Oke. Untuk nomor 11, kita kamu baca dulu nomor 11. Nanti kalau sudah kamu baca, Mister ingin tahu apakah dari kalian ada yang mau mencoba nomor 11. Tapi harus siap ditanya, harus siap dijawab sama Mister nanti. Oke, nomor 11. Yang mau menjawab, yang mau mencoba untuk menjawab, coba angkat tangan. Nomor 11. Dilihat nomornya, enggak usah lihat HP terus, dilihat soalnya. Siapa yang mau jawab nomor 11? Ayo diangkat tangannya. Angkat tangan pakai HP itu loh. Angkat tangan itu. Siapa? Ayo dari 77 anak nih. Nomor 11, siapa yang mau coba nomor 11? Halo, nomor 11. Malah diam semua. Oke. Atas nama Mahrus Ali.
Marusali, coba diaktifkan suaranya. Oke. Siapa namanya? Lupa, Mister. Nafisa. Nafisa. Nafisa nomor 11. Dibaca dulu, Nafisa. Soalnya. Di dalam sebuah kandang terdapat 120 kaki, terdiri dari kaki ayam dan kaki kambing. Jika jumlah kaki kambing adalah 80, maka jumlah ayam dalam kandang tersebut adalah... Oke, pertama yang diketahui apa itu, Nafisa? Yang diketahui dulu apa? Halo, yang diketahui apa? Jumlah apanya? Kaki ayam dan kaki kambing. Berarti jumlah kaki ayam dan Kaki kambing. kambing Berapa? 120. 120 kaki. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Jika jumlah kaki kambing adalah 80, maka jumlah kaki ayam adalah kandang tersebut. Kaki kambing. Yang diketahui dulu. Kakinya Kaki kambing ada kambing berapa? 80. Kaki kambing 80. Pertanyaannya apa? Maka jumlah ayam dalam kandang tersebut adalah... Oke, pertanyaannya adalah jumlah ayam. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi yang diketahui, perhatikan semuanya, tidak usah bergurau. Jumlah kaki ayam dan kaki kambing, jumlah kakinya itu ada 120 kaki. Sedangkan kaki kambingnya saja itu 80 kaki. Yang ditanyakan adalah jumlah ayam. Bukan kaki ayam, tapi jumlah ayam. Oke, sekarang coba dijawab. Pertama-tama cari apa dulu, Nafisa? Cari apa dulu? Jumlah kaki ayam dan kambing 120. Kaki kambingnya 80. Berarti kita cari apa dulu, Nafisa? Kaki kambing. Kaki kambingnya kan sudah 80. Kaki kambingnya sudah diketahui 80. Kaki ayam. Nah, berarti kita hitung banyaknya kaki ayam. Banyak kaki ayam. Ada berapa banyak kaki ayam? 40. 40 dari mana? 120 dikurangi 80. 120 dikurangi 80 sama dengan 40 kaki. Nah, jadi banyaknya kaki ayam itu ada 40. Berarti banyaknya ayam. Banyak ayam ada 20. berapa? 20. 20. Kenapa kok 20? Karena 40 kaki. Ya, cara dapat 20 bagaimana? 40 dibagi 2. 40 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kenapa dibagi 2? Satu ayam punya berapa kaki? 2. Satu ayam punya 2 kaki. Jadi kalau kakinya ada 40, banyak ayamnya adalah 40 dibagi 2. 2. Sama dengan 20 Ayam. gitu. Oke, dimatikan lagi. Mikrofonnya dimatikan lagi. Nomor 12. Siapa yang mau coba? Maulana. Pak, sebentar Pak, ada paket di rumah saya Pak. Izin. Yang lain mungkin.
Yang lain selain Maulana siapa? Nomor 12. Siapa? Punyanya Nafisa diturunkan lagi tangannya itu. Dipencet lagi. Nah, berarti ini yang dapat nilai cuma Nafisa ya hari ini ya. Nilai tambahan ya. Ayo Maulana. Dibaca soalnya nomor 12. Diaktifkan dulu suaranya. Di dalam sebuah kandang terdapat perbandingan uang jajan Sinta dan Doni adalah 5:6. Sedangkan perbandingan Doni dan Riko adalah 4:6. Jika uang saku yang dimiliki Sinta adalah 10.000, maka uang saku yang dimiliki Doni dan Riko adalah Oke, yang diketahui apa tadi? perbandingan uang jajan Sinta dan Doni. Oke. Suaranya jangan di loudspeaker. Nah, jangan di loudspeaker. Enggak, Pak. Kok kedengeran atau Mister? Suaranya Mister mantul. Oke, sudah. Nah, gini aja, jangan di loudspeaker. Siapa? Tadi yang pertama, Sinta banding Joni. Ya, uang Sinta banding Joni. Berapa perbandingannya? 5:6. 5:6. Lalu, apa lagi yang diketahui? Perbandingan Doni dan Riko. Joni apa Doni? Doni. Doni banding Riko. Berapa? 4:6. 4:6. Oke. Apa lagi yang diketahui? Uang saku Sinta, Pak, 10.000. Uang saku Sinta 10.000. Nah, pertanyaannya apa? Uang saku yang dimiliki Doni dan Riko. Doni sama Riko. Oke. Caranya bagaimana? Uang Sinta kan perbandingannya 5 tadi. Angka perbandingannya 5. Tapi uangnya 10.000. Ini berapa kalinya? 2 kalinya, Pak. Salah. 5 kalau 2 kali itu 10, bukan 10.000. Oh, Pak. 2.000 kalinya, Pak. Nah, kalau 2.000, jangan dibilang 2. Jangan disingkat-singkat. 2.000 kali. Nah, setelah itu, cari uang siapa ini? Doni dan Riko. Oke, cari uang Doni. Doni berapa uangnya? Doni, Pak, 12.000. 12.000. Kenapa 12.000? Karena perbandingan Sinta dan Doni adalah 5:6. Jadi 12.000, Pak. Iya, 6 ke 12.000 ini apa hubungannya? Sama-sama dikali 2.000, Pak. Sama-sama dikali 2.000. Ya. Lalu uangnya Riko? Uangnya Riko 18.000, Pak. Dapat dari mana 18.000? 3.000 dikali 6. Dapat dari mana 3.000? Dari perbandingan Doni dan Riko 4:6. 4:6. Doninya 4, Rikonya
6. 6. Nah, tadi uang Doni kan 12.000. Ya, Pak. 4 ke 12.000 berapa kali? 3.000 kali. 3.000 kali. Jadinya yang ini juga 3.000 kali. Ya, Kita Pak. nggak boleh pakai yang 2.000 kali. Karena yang 2.000 kali tadi perbandingan antara Sinta dan Doni. Doni. Nah, kalau Doni banding Riko beda lagi. 4:6. Nah, jadi uangnya Doni berapa? Uangnya Doni 12.000. 12.000. Kalau uangnya Riko 18.000. 18.000. Oke, terima kasih Lana. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang nomor 13. Siapa yang mau coba nomor 13? Mahesa. Oke, Mahesa. Diaktifkan suaranya. Dibaca dulu Mahesa. Perbandingan jumlah mobil dan sepeda motor di jalan raya adalah 4:10. Sedangkan perbandingan sepeda motor dan bus adalah 5:3. Jika jumlah bus adalah 30, maka jumlah semua kendaraan adalah Oke, pertama yang diketahui apa itu? mobil dan motor. Mobil, perbandingan banyak mobil dengan Motor motor. Berapa perbandingannya? 4:10. 4:10. Apalagi yang diketahui? Motor dan bus Motor dan dan bus. bus. Berapa perbandingannya? 5/3. 5:3. 5/3. Apalagi yang diketahui? Jumlah bus adalah 30. Jumlah busnya 30. Berarti taruh di bawahnya bus ya. Ya, Oke. Berarti berapa kalinya? 3 kalinya, Pak. Berapa? 3 kali. 3 ke 30. 10. Berapa? 10. 10, Pak, 10. Kali? 10 kah? 10 10 kali. kali. Ya. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jika jumlah bus adalah 30, maka jumlah semua kendaraan adalah Berarti pertanyaannya jumlah semua kendaraan. Begitu? ya, Oke. Setelah kamu tahu bahwa busnya itu ternyata 10 kali, kamu cari apa dulu? sepeda motor. Sepeda motor. Berapa sepeda motornya? 50. Kenapa 50? 5-nya 10 kali, Pak. 5-nya 10 kali. Lalu setelah mencari motor, cari apa? Mencari motor lagi, Pak. Mencari motor lagi. Kan sudah diketahui motor. Nah, sekarang pakai perbandingan mobil banding motor. Nah, gini. Nah, jadi itu berapa kalinya? Berapa kali? 5 kali. 5 kalinya. Ya. Kalau pakai perbandingan motor dengan bus itu 10 kalinya. Tapi kalau mobil dengan motor itu 5 kalinya. Ya, Ya, itu Pak. perbedaannya. Jadi mobilnya berapa? Mobilnya 20. 20. Kenapa 20? 4 kali 5. 4-nya 5 kali. Begitu ya. Pak. Jadi jumlah semua kendaraan. Jumlah semua kendaraan. Caranya? Mobil tambah sepeda motor tambah bus Mobil tambah motor tambah tambah bus.
Berapa? 100, Pak. Mobilnya Mobilnya 20, sepedanya tambah 50, sepeda motor 50 bus tambah 30, 30 tambah sama dengan 100. 100. Oke, terima kasih Maesa. Sama-sama. Wassalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sekarang nomor 14. Siapa yang mau coba? Arya Semeru Travel. Ayo. Nikita, Pak. Oke, gimana Nik? Sehat Nik? Sudah makan? Alhamdulillah. Oke. Ini Oke, kita nomor nomor 14 14 ya, ya. Pak. Ya, baca Ya. dulu soalnya. Jumlah buku dalam perpustakaan adalah 1000 buku. Terdiri dari buku cerita, buku bergambar, dan buku pelajaran. Jika jumlah buku cerita adalah 250 dan buku pelajaran adalah 550 buah, maka perbandingan ketiga buku tersebut adalah Oke, berarti yang diketahui apa? buku cerita dan buku pelajaran, Pak. Tadi kalimat pertama yang diketahui apa? Sebentar. Buku cerita dan buku bergambar, Pak. Tadi ada kata-kata jumlah semua buku, ya nggak? Iya, iya. Nah, Iya. itu yang diketahui pertama. Iya, iya. Jumlah. Cari jumlah semua buku. Berapa? Ya. 1000. 1000 buku. Oke, apalagi yang diketahui? Buku cerita, Pak, 250. Buku cerita 250. Lalu Ya. Dan buku pelajaran 550, Pak. ya, buku pelajaran 550. 550. Apalagi yang diketahui? Sudah, Pak. Oke. Pertanyaannya apa? Maka perbandingan ketiga buku tersebut adalah Oke, pertanyaannya adalah perbandingan. ya. Perbandingan ketiga buku. Berarti kita cari apa dulu? Cari buku bergambar, Pak. Cari buku bergambar. Ya. Berapa buku bergambar? 200, Pak. Tahu dari mana 200? Tahu dari 1000 kurangi 250 kurangi 550. Oke, sama dengan 200 ya. Ya. Nah, setelah itu kita cari apa? Perbandingannya. Perbandingan. Apa banding apa? Buku cerita banding buku pelajaran banding buku bergambar. Cerita banding pelajaran banding bergambar. Oke. Nah, ceritanya berapa tadi? 250, Pak. 250. Pelajarannya 550. 550, gambar Banding 200. 200. Oke, perbandingan itu harus bentuk yang paling sederhana. Iya, Pak. Kita sederhanakan. Iya, Pak. Dibagi berapa? 50, Pak. Semuanya dibagi 50 ya. Ya. Jadi berapa? Yang buku cerita 5. 5 banding 11 11 banding 4. banding 4. Nah, 5 banding 11 banding 4.
Oke. Jadi perbandingan ketiga buku tadi itu bisa cerita dulu, cerita banding pelajaran banding gambar, atau gambar banding pelajaran banding cerita. Karena tidak ada ketentuan, jadi kita bebas apa dulu. Gitu. Oke, terima kasih ini kita. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Nomor 15. Nomor 15, Muhammad Az-Zuhri. Muhammad Az-Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Az-Zuhri kelas berapa? 6B. 6B. Oke. Soal nomor 15 dibaca dulu. Soal nomor 15. Perbandingan usia Joko dan Dina adalah 4:6. Sedangkan perbandingan usia Joko dan Rudi adalah 3:7. Jika usia Dina adalah 18 tahun, maka jumlah usia ketiga orang tersebut adalah. Oke, yang diketahui apa? Usia Dina adalah 18 tahun. Pertama-tama urut dari kalimat pertama yang diketahui apa? Perbandingan usia Joko dan Dina adalah 4:6. Joko banding Dina. 4:6. Apalagi yang diketahui? Perbandingan usia Joko dan Rudi adalah 3:7. Joko banding Rudi 3:7. Apalagi yang diketahui? Jika usia Dina adalah 18 tahun, maka jumlah ketiga orang adalah. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal mencari tahu berapa usia Joko dan Rudi. Joko dan Rudi. Oke, Jokonya berapa Jokonya? Jokonya adalah 12 tahun. Oke, sebelum mencari Joko, ini kan angka perbandingan Dina 6. Usianya 18 tahun. Jadi berapa kalinya? Sama dengan 3 kalinya. 3 kalinya. Jadi usia Joko adalah 12 tahun. 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena 4 kali 3 sama dengan 12. Oke. Setelah itu cari usia siapa? Tinggal cari usianya Rudi. Rudinya berapa? Rudi usianya adalah 28. 28. Kenapa 28 tahun? Karena 7 kali 4. 7 kali 4. 4. Kenapa dikali 4? Kan tadi kan dikali 3. Karena sudah berbeda perbandingannya. Iya, betul. Di Joko banding Rudi itu 3:7. Ya. Jokonya kan 12 tahun, ya. Jadinya 3/12 itu bukan lagi 3 kali, tapi 4 kali. Gitu. Jadinya Rudi juga 4 kali. Jadi soal seperti ini itu sering salah, ya. Dianggap 3 kali semua. Padahal ini ada 2 perbandingan yang berbeda. Joko banding Dina dan Joko banding Rudi. Pelipatannya juga berbeda. Lalu pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah, maka jumlah usia ketiga orang yaitu? Jumlah usia ketiga orang. Mereka. Usia Dina sama dengan 18 tahun. Usia Joko tahun ditambah usia Rudi sama dengan 28 tahun. 18 tambah 28 tambah 12. 12. Berapa semuanya? 48. Yakin 48. Dihitung lagi.
8 tambah 2 itu 10, 10, 30 tambah 28. 58. Ya, 58 tahun. Ya, terima kasih Muhammad Azuri. Sama-sama Pak, izin pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang nomor 16. Abbas. Abbas nomor 16. Dibaca dulu, Bas. Soalnya, Bas. Umur ibu banding umur ayah sama dengan 6:7. Jumlah umur ibu dan ayah 65 tahun. Berapa tahun umur ayah dan ibu masing-masing? Oke, yang diketahui apa dulu, Bas? Umur ibu banding umur ayah sama dengan 6:7. Ibu banding ayah 6 banding 7. 7. Apalagi yang diketahui? Jumlah umur ibu dan ayah 65 tahun. Jumlah umur ibu dan ayah. Berarti sini ibu tambah ayah, begitu ya? Ya, Nah, ibu tambah ayah berapa? 65 tahun. 65 tahun. Nah, berarti tidak boleh diisi di sini, nggak boleh. Ini salah, ya. Jadinya 65 tahun diisi di bawah sini. 65 tahun. Kenapa kok di sini salah? Ya salah. Masa 6 tambah 7, 65? Kan salah, ya. Ya, Di sini apa? Perbandingan. Begitu. Nah, 13. diisi berapa, Bas? 13. 13. Nah, setelah itu 13 ke 65. Dikali 5. Dikali 5. 5 kalinya. Pertanyaannya apa? Berapa tahun umur ayah dan ibu masing-masing? Masing-masing. Berarti bukan di jumlah ya, masing-masing. Berarti ibu berapa? Ibu 30 tahun. Kenapa 30? 6 kali 5. Oke, ayah berapa? 35 tahun. 35 tahun. Jadi, usianya ibu sama dengan 30 Tahun. tahun. Sedangkan usianya ayah sama dengan 35 Tahun. tahun. Oke, terima kasih Abbas. Sama-sama. Oke, sekarang nomor 17. Nomor 17, siapa yang mau mencoba? Reski. Reski 6C. Dibaca dulu Reski soalnya. Kelereng Agus banding kelereng Anang sama dengan 3:5. Selisih kelereng mereka 8 butir. Berapa kelereng Anang? Oke, berarti yang diketahui apa dulu? Kelereng Agus sama kelereng Anang. Agus banding Anang. Berapa perbandingannya? 3:5. 3:5. Lalu apa lagi yang diketahui? Selisih kelereng mereka 8 butir. Oke, kalau selisih itu diapakan? Dikurangi. Dikurangi. Nah, di sini ada 2 orang. Agus dikurangi Anang, apa Anang dikurangi Agus? Anang dikurangi Agus. Kenapa Anang dulu? Karena perbandingannya Anang lebih kalah daripada karena perbandingannya Agus lebih kecil daripada perbandingannya Anang. Ya, karena Anang lebih besar ya daripada Agus Ya. kan. Lebih banyak Ya. kelerengnya kan. Jadi di sini Anang dikurangi Agus. Anang dikurangi Agus berapa? 2. Bukan, kelerengnya berapa? Kelerengnya dulu. Selisih kelereng Anang sama Agus berapa? 5 dikurangi 3. Selisih kelereng, bukan selisih 8 perbandingan. butir. 8 8 butir. butir. Berarti 8 di sini apa di bawahnya? Di bawah. Di bawah. Karena
bukan perbandingan ya. Ya. Nah, jadi 8 butir. Nah, sedangkan di atasnya berapa? 2. 2. Dapat dari mana 2? 5 dikurangi 3. Nah, 5 dikurangi 3. Oke, setelah itu Anang dikurangi Agus itu kan 2, perbandingannya 2. Nah, menjadi 8 butir. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Nah, kelereng Agus berapa? 20. Agus. Agus 12. 12 butir. Anang 20. 20 butir. Kenapa Agus 12 butir? Karena 3 dikali 4. Karena dikali 4. Sedangkan Anang, kenapa 20? 5 dikali 4. 5 dikali 4. Atau 5-nya 4 kali. Ya. Pertanyaannya apa? Berapa kelereng Anang? Berapa kelereng Anang? Jadi kelereng Anang sama dengan 20 butir. 20 butir. Oke, terima kasih Reski. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 18. Siapa mau coba nomor 18? Ayo. Ini yang dapat nilai siapa tadi? Nafisa, Lana, Mahesa, Nikita, Muhammad Azhuri, Abbas, Reski. Oke, bentar. Sabik. Ayo, Sabik. Sabik dibaca dulu Sabik nomor 18. Perbandingan uang Hasan dan Anissa adalah 3:7. Jumlah uang mereka adalah Rp1.500. Berapakah selisih uang mereka? Oke, yang diketahui dulu apa? Perbandingan uang Hasan dan Anissa. Hasan banding Anissa. Berapa? 3:7. 3/7. Apalagi yang diketahui? Jumlah uang mereka 1.500. Berarti di sini Hasan ditambah Hasan ditambah Anissa. Oke, kalau ditambah perbandingannya berapa? Perbandingannya kalau ditambah berapa? 10. 10. Tapi uang mereka berapa? 1.500. 1.500. Nah, jadinya berapa kali? Dikali 150. Dikali 150. Pertanyaannya apa? Selisih uang Hasan dan Anissa adalah Selisih uang Hasan sama Anissa. Berarti kita cari uang Hasan dulu. Uang Hasan berapa? 450. 450. Dari mana? Karena 150 dikali 3. Oke, 3-nya 150 kali. Uang Anissa berapa? 7 kali 1050. 1050. Nah, dikali 150 ya, sama kayak tadi. Oke, sekarang selisih. Selisih uang mereka berapa? Selisih uang mereka adalah 1.050 dikurangi 450. 1.050 dikurangi 450. Berapa? 500 rupiah. 500. Apa yakin 500? Hitung lagi. Rp600. 600. Hati-hati dalam berhitung ya. Oke, terima kasih Sabik. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nomor 19. Mira. Mira Mirza. Saya, Pak. Mira kelas 6A ya. Iya. Dibaca dulu soalnya Mira. Banyak murid kelas 5 adalah 40 anak. Jika murid perempuan ada 28 anak, tentukan perbandingan murid laki-laki dengan perempuan. Yang diketahui apa dulu? Yang diketahui perempuan, anak perempuan. Banyak Banyak anak perempuan. Banyak perempuan. Berapa? 28 anak. 28 anak. Apalagi yang diketahui? Banyak murid kelas 5. Jumlah kelas 5 gitu ya. Ya, Jumlah kelas 5. Berapa? 40 anak. 40 anak. Apalagi yang diketahui? Yang diketahui itu saja. Ini saja. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan murid laki-laki dengan perempuan. Nah, perbandingan laki-laki banding perempuan. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Nah, untuk menjawab laki-laki banding perempuan, kita harus mencari apa dulu? Mencari perbandingan. Perbandingan. Laki-lakinya sudah ketemu? Belum ketemu. Nah, berarti kita mencari apa dulu? Mencari Banyak banyak anak perempuan dengan murid kelas 5. Banyak perempuan sudah diketahui 28. Jumlah kelas 5 itu ada laki-laki, ada perempuan. Itu jumlahnya 40. Ya, Kita nyari banyak apa? banyaknya murid laki-laki. Nah, banyak laki-laki. Ada berapa banyak laki-laki? Banyaknya laki-laki adalah 12. 12 dari mana? 12 dari 40 dikurangi 28. 40 dikurangi 28 sama dengan 12 anak. Nah, setelah kita tahu laki-lakinya ada 12 anak, Ya. langkah selanjutnya apa? Maka selanjutnya diperkecil, mencari apa? perbandingan Berbandingan laki-laki dengan perempuan. banding perempuan. Oke, laki-lakinya tadi berapa? 12 banding 28. 28. Dikecilkan dibagi berapa? Dikecilkan dibagi 4. Dibagi 4. Berapa? Dibagi 4. Kalau perempuan 28 dibagi 4 hasilnya 7. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 banding 7. 7. Apakah bisa dikecilkan lagi? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi berapa perbandingan laki-laki banding perempuan? Perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 3 banding 7. Ya, 3 banding 7. 7. Terima kasih, Mira. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 20. Nadia.
Nadia, dibaca dulu soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah mobil menempuh jarak 80 km, memerlukan bensin sebanyak 8 liter. Jika mobil itu menempuh jarak 100 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah Oke, yang diketahui apa? yang diketahui sebuah mobil menempuh jarak 80 km. 80 km itu memerlukan bensin sebanyak 8 liter. Berarti ada dua perbandingan ya. Perbandingan dua besaran. Iya, Ada jarak banding ada apa? liter. Banyak Liter. bensin. Ya. Liter berarti banyak bensin. Banyak bensin. Jaraknya berapa? 80 km. Nah, kalau menempuh jarak 80 km, banyak bensin yang digunakan berapa? 8 liter. 8 liter. Lalu pertanyaannya apa? Jika mobil itu menempuh jarak 100 km, maka 100 bensin yang km. dibutuhkan adalah Oke, kalau 100 km itu berapa liter gitu kan? iya, Berapa liter? Nah, sekarang dari 80 km ke 100. Bisa nggak dikali berapa atau dibagi berapa? Dari 80 ke 100. Contoh. 80 ke 100. Oh, dikali 1. Jadi salah kan? 80 kali 1 berapa? iya. 80 80 kali 1 kali 1, 80. 80. Nah, kalau dikali 2, misalkan dikali 2, Mister. Kalau dikali 2 berapa? 160. Nah, jadi nggak bisa kan? Jadi ini nggak bisa Iya, langsung. Jadi 80-nya harus disederhanakan. Ya. disederhanakan. Nah, jadi ini nggak bisa langsung ke 100 kilo. Harus disederhanakan. Jadi 80 kilo sama 8 liter, kita bagi berapa dulu? Kita sederhanakan. Langsung bagi 8 bisa kan, Mister? Bagi 8, bisa coba. 80 dibagi 8, berapa? 10. 10 kilometer. Lalu yang ini, 8 liter dibagi 8. 1. 1 liter. Nah, sekarang. Oh, berarti 1 liter itu 10 km. Iya, betul. 10 kilometer itu 1 liter. Nah, apakah sekarang bisa dari 10 kilometer langsung ke 100 kilometer? Bisa. Diapakan? Dikali 10. Dikali 10. Nah, jadi kalau tadi 80 ke 100, kalau langsung nggak bisa. Jadi 80-nya Iya, harus dikecilkan dikecilkan dulu. Dikecilkan dulu, ketemunya tadi 10. Nah, dari 10 kilo ternyata sudah bisa langsung ke 100, yaitu 10 kalinya atau dikali 10. Jadinya banyak bensinnya juga dikali 10. Berapa? 10 liter. 10 liter. Kenapa 10 liter? Karena dikali 10. 10 kali 10. Yang 10 kali 10. Bukan. Kenapa 10 liter? Karena tadi dikali 10. Apanya yang dikali 10? Iya. Itunya. Apanya deh? Aduh. 10 kali 10. Apanya yang dikali 10? Kilometernya. Oh, tadi kan itu kan 10 km dikali 10, jadi 100 km. Terus ini kok 10 liter? Kalau jaraknya itu 10 kali, maka banyak bensinnya juga. 10 kali. Nah, jadi kenapa kok 10 liter? Karena dikali 10, tadi kamu bilang gitu. Karena dikali 10. Apanya yang dikali 10? Apanya yang dikali 10?
1 1 liternya, Nadia. Oh iya. 1 liternya dikali 10. 1 liter kalau 10 kali kan 10 liter. 10 Ya. liter. Nah, jadi banyak bensin yang dibutuhkan Dan dibutuhkan adalah 10 liter. adalah 10 liter. Begitu ya. Terima kasih Nadia. Oke, you are welcome. Nomor 21 siapa? Zahwa, Afika. Nah, Zahwa ini kelas 6A. 6A. Dibaca dulu Zahwa. Ayah menempuh jarak sejauh 36 km dalam waktu 9 jam. Jika ayah menempuh jarak sejauh 20 km memerlukan waktu berapa jam? Oke, berarti itu perbandingan apa sama apa, Zahwa? Antara apa sama apa? 36 banding 20. Ya, itu namanya apa? 36 km itu namanya apa? Apakah banyak bensin? Apakah apa? Ya? Jarak. Ya, jarak banding apa itu? Yang dibandingkan? Jarak sama apa? Sama jam, waktu. Waktu. Ya, jarak sama waktu yang dibandingkan ya. Nah, apalagi yang diketahui ketika ayah berapa tadi? Jika ayah menempuh jarak sejauh 20 km. Nah, kalau ayah 20 km menempuh jaraknya memerlukan waktu 5 jam. 5 jam. Nah, pertanyaannya apa? Memerlukan waktu berapa jam? Nah, iya. Pertanyaannya, masa berapa jamnya? Berapa jam? Apanya berapa jam gitu kan? Jadi bingung. Pertanyaannya apa? Jika ayah menempuh jarak sejauh 20 km, memerlukan waktu berapa jam? Loh. Berarti bukan 20 km yang 5 jam. Tadi itu. Tadi keterangan pertama tadi loh. Keterangan pertama. Tadi bagaimana keterangan pertama? Ayah menempuh jarak sejauh 36 km dalam waktu 9 jam. 36 km dulu. Dalam waktu 9 jam. 9 jam. Dalam waktu 9 jam. Nah, begini. Pertanyaannya adalah, jika ayah menempuh jarak sejauh 20 km, memerlukan waktu berapa jam? Kalau 20 km, berapa jam? Begitu kan? Iya. Nah, 36 ke 20. Ini kan berkurang, maksudnya mengecil. Pasti dibagi. Bisa nggak langsung dibagi berapa? Dibagi 4. 36 ke 20 dibagi 4. 36 bagi 4 berapa? 9. 9. Ini kan 20 pertanyaannya. Ya. Berarti 36 bukan dibagi 4. Coba kamu cari 36 dibagi berapa agar hasilnya 20. 36 bagi 1, 36 bagi 2. Ada apa enggak? 36 dibagi 1 berapa? 36. 36 dibagi 2. 18. 18. Nah, udah nggak bisa kan? Dibagi 3 berapa? 12. Nah, semakin mengecil. Padahal kita kan pengennya 20. Berarti tidak bisa langsung. Ya.
36 ke 20 nggak bisa langsung. Artinya harus disederhanakan dulu. Nggak bisa langsung ke 20 kilo. Harus dikecilkan dulu. 36 km berbanding 9 jam ini harus dikecilkan dulu. Iya. Nah, dibagi berapa itu? 36 sama 9. Yang bisa. 9. Dibagi 9. Oke. Jadi berapa kilo? 4 kilometer. 4 kilometer banding berapa? Banding 1 jam. Banding 1 jam. Nah, jadi kalau 4 kilometer, ayah memerlukan waktu 1 jam. Nah, sekarang apakah bisa 4 kilometer ke 20 langsung? Bisa. Bisa. Berapa kali? 5 kali. 5 kali. Nah, jadinya berapa jam? 5 jam. 5 jam. Kenapa 5 jam? Karena 5 kali 1 sama dengan 5. Ya, karena 5 kali 1. Oke. Jadinya ayah membutuhkan waktu berapa? 5 jam. Waktu 5 jam untuk menempuh jarak 20 kilometer. 20 kilometer. Itu. Oke, terima kasih Zahwa. Sama-sama, Pak. Sekarang nomor 22. Siapa? 22. Ayo nomor 22. Muhammad Arjuna. Ayo diaktifkan Muhammad Arjuna. Oh, Nizam. Oke, Nizam. Waalaikumsalam. Dibaca dulu Nizam. Umur A banding B banding C adalah 2 banding 4 banding 5. Jika selisih umur A dan C 24 tahun, berapa jumlah umur mereka? Oke, yang diketahui apa dulu Nizam? Umur A banding B banding C adalah 2 banding 4 banding 5. A banding B banding C, 2 banding 4 banding 5. 5. Apalagi yang diketahui? Jika selisih umur A dan C 24 tahun. Nah, berarti A dikurangi C apa C kurangi A? C kurangi A. Kenapa C kurangi A? Karena C lebih besar angkanya daripada A. Oke. Angka perbandingannya C dikurangi A berapa? 5 kurangi 2. Berapa? 3. 3. Nah, selisihnya berapa? Umurnya C sama umurnya A? 24. 24 tahun. Oke. Jadinya berapa kali? 8 kali. 8 kali. Pertanyaannya kan jumlah usia mereka. Jadi yang A itu, umur A berapa? Umur A 16. Dapat dari mana 16? 2 kali 8. Umur B? 32. 32 tahun. Umur C? 40 tahun. 40 tahun. Nah, semuanya itu sama-sama 8 kali, begitu ya? Ya. Oke, pertanyaannya jumlah usia mereka. 88 tahun. Caranya? Caranya A tambah B tambah C
sama A dengan tambah B tambah C sama dengan 16 tambah 32 tambah 40 sama dengan 88. 88 Pak. Oke, terima kasih Nizam. Ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sekarang, Waalaikumsalam. Sekarang nomor 23. Siapa coba nomor 23? Ayo nomor 23. Ini dapat yang tadi menjawab dapat nilai keaktifan ya, berarti mereka aktif di Google Meet. Oke, sekarang Anaf, siapa? Altaf. Oke, Altaf, nomor 23. Dibaca dulu, Assalamualaikum. Altaf. Waalaikumsalam. Perbandingan kelereng Andi, Budi, dan Doni adalah 3:5:7. Jika jumlah kelereng mereka 60 butir, berapa banyak kelereng Budi? Oke, yang diketahui apa, Altaf? Yang diketahui. Ya, yang diketahui Jumlah dulu kelereng apa? mereka. Apa yang diketahui? Jumlah kelereng mereka. Itu yang ditanyakan. Kelereng Andi banding Budi dibanding Doni. Andi banding Budi banding Doni. Doni. Berapa perbandingannya? 3:5:7. Ya, lalu apalagi yang diketahui? A tambah B tambah D. Yang diketahui apa? Yang diketahui di kalimat soal itu apa? Kelereng mereka 60 butir. Jumlah kelereng mereka. Jumlah kelereng mereka 60. Berarti kalau jumlah kelereng mereka berarti A tambah B tambah D. Begitu kan? Ya. Ya, Kita jumlah perbandingannya. 15. 15. Nah, jumlah kelereng mereka berapa? 60 butir. 60 butir. Nah, berapa kalinya? 4 kalinya. 4 kalinya. Pertanyaannya apa? Berapa banyak kelereng Budi? Budi. Oke, kita langsung ke Budi ya. Kita nggak Ya. usah cari Andi, nggak usah cari Doni. Kelerengnya Budi. Berapa? 20. 20 butir. Dapat dari mana 20? 5 dikali 4. Nah, oke, jadi banyak ke lereng Budi sama dengan 20. 20 butir. Oke, Ya. terima kasih Altaf. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 24 siapa? Konita. Konita 6A. Dibaca dulu Konita. Jumlah umur ayah dan umur ibu adalah 90 tahun. Umur ayah banding umur ibu sama dengan 8:7. Umur ibu adalah Oke, berarti yang diketahui perbandingan apa itu? umur ayah banding umur ibu. Perbandingan umur ayah banding umur ibu. Berapa perbandingannya? 8:7. 8:7. Apalagi yang diketahui? Jumlah umur ayah dan ibu. Jumlah umur ayah dan ibu. Berarti ayah tambah ibu. Angka perbandingannya berapa? 8:7. Ya, 8/7. Berarti ayah tambah ibu berapa? 15. 15.
Sedangkan usianya berapa ayah tambah ibu? 90. 90 apa? 90 tahun. Tahun. Berapa kalinya? 6 kalinya. 6 kalinya. Pertanyaannya apa? Umur ibu adalah Umur ibu berapa? 42. 42 tahun. Kenapa 42? 7 kali 6. Kenapa kali 6? Karena 15 plus 90, 6 kalinya. Ya. Oke, jadi umur ibu sama dengan 42 tahun. Jadi, ketika kalian ditanya sama gurunya, sama siapapun, harus tahu alasannya. Atau kenapa 42? Karena 6 kalinya. Kenapa 6 kalinya? Itu harus bisa jawab. Karena 15 ke 90, 6 kalinya. Nah, itu ya. Kenapa 6 kali? Ya, karena 90 dibagi 15, 6. Begitu. Jadi, ketika ditanya kenapa, itu harus siap menjawab. Kenapa ya? Gitu. Jadi tidak ngawur dalam mengerjakan soal matematika. Ketika ditanya harus tahu alasannya gitu. Jadi tidak ngasal gitu. Oke, terima kasih Kodita. Iya, Pak, sama-sama. Soal terakhir nomor 25, siapa yang mau jawab? Soal terakhir. Siapa yang mau jawab? Oke. Kalau tidak ada, berarti sudah nggak ada ya. Jadi kita tutup ya. Kita finish di soal nomor 24. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Ada pertanyaan. Tadi yang jawab ada yang dari kelas 6A lengkap tadi, ada yang 6B, ada yang 6C ya. Oke. Yang tidak menjawab mudah-mudahan paham ya. Mister yakin kalian itu paham. Cuman ada dari kalian itu yang malu, takut ditanya. Nanti ketika ditanya kenapa aku nggak bisa jawab. Mulai sekarang harus belajar. Mulai sekarang harus belajar bagaimana caranya menjawab itu ngerti alasannya. Kamu jawab tuh harus tahu alasannya. Harus mempertanggungjawabkan perkataanmu. Gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Kalau nggak seperti itu nanti larinya ke fitnah. Gitu. Misalkan kamu ngomong asal ngawur gitu, tapi kamu nggak tahu kenapa kok seperti itu. Apakah itu benar, apakah itu salah gitu. Gitu ya. Jadi harus tahu benar salahnya bagaimana. Apalagi ketika kalian dalam pergaulan sama kelas 6 atau dengan kelas 5, itu hati-hati kalau bicara. Apalagi tentang perasaan orang lain. Ketika kamu dikasih tahu, misalkan, oh anak itu ya ngomongin kamu jelek, misalkan. Terus kamu percaya, itu salah kamu. Kamu harus tanya ke orang yang ngomong tadi, yang ngasih tahu kamu, apa buktinya dia ngomong gitu. Tanyakan gitu. Nah, itulah yang diajarkan di matematika. Jadi, ketika ada suatu jawaban atau ada berita, itu kamu tanya, buktinya apa? Gitu. Jadi, kenapa kok 42? Buktinya apa ini 42 ini? Oh, ini dari sini. Kenapa kok seperti ini? Kamu tanya. Dengan seperti itu kamu akan ngerti. Gitu. Jadi tidak mudah diadu domba, tidak mudah dikambing hitamkan oleh temanmu. Jadi yang awalnya kamu emosi jadi tidak emosi karena beritanya itu nggak benar. Gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan
pembelajaran pada pagi setengah siang ini mendapatkan barokah gitu ya. Meskipun belajarnya online ya, Mister pengennya tetap serius gitu ya, nggak ada gurau-gurauan ya. Kalau memang tidak diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon ya jangan diizinkan mikrofon gitu. Itu namanya ada aturan gitu. Kalau ini Sultan ini nggak sopan sudah ngirim-ngirim jempol itu. Kenapa kok ngirim-ngirim jempol? Jangan seperti itu ya. Kalau selama tidak ada perintah dari Mister, dari yang punya acara, jangan seperti itu. Itu namanya tidak sopan. Oke ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil rekamannya nanti bisa dilihat di YouTube. Untuk hasil coret-coretannya nanti Mister share di grup. Ya, kapan lagi Mister belajar seperti ini? Ya mungkin ketika Mister punya waktu gitu ya, karena sekarang ini waktunya pas gitu, daring, jadi Mister kumpulkan jadi semua kelas. Kalau masing-masing kelas nanti lama gitu. Nah, jadi kalau semua kelas jadi enak gitu. Oke, kita foto dulu ya. Pasang pose terbaik kalian. Nggak usah alay. Nggak usah alay pakai 2 jari, 1 jari udah kayak apa aja. Oke ya, kita foto bersama. Ini ada yang tanya, Pak, nama channel YouTube-nya Pak Habibie, nanti tak share. Ya, harus subscribe. Pokoknya harus viral ini. Ini video pembelajaran ini harus viral ini. Ya, iya, Mister tuh nggak suka kalau yang viral-viral kayak joget-joget apa orang nggak jelas nyanyi joget. Itu nggak suka Mister. Karena apa sih kok viralnya seperti itu gitu ya. Sedangkan di negara-negara maju, negara Jepang, negara Cina itu viralnya beda. Siswa sudah bisa membuat robot, anak kecil bisa membuat program, itu keren. Kita joget-joget tidak jelas, terkenal apa itu, kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau pembelajaran seperti ini viral, nah enggak apa-apa, itu Mister suka. Ini mungkin tidak bisa masuk semua ya, ini kan ada 65, bayangkan ini, 65 anak masuk ke Google Meet. Nah, ini kan kalau masuk kelas saja kan udah sumuk 65 ya. Apalagi Google Meet. Jadi nanti yang difoto mungkin ada yang enggak kebagian foto. Ya ini berarti rezeki-rezeki ya. Nanti ada yang difoto mungkin ada yang enggak. Ayo Taf, cepetan Taf. Kok pakai sarung sembarangan. Ayo ya. Dalam hitungan 3 ya. Sebentar. Nanti yang enggak kebagian foto enggak usah ngambul, enggak melok Zoom mana, enggak melok Google Meet mana. Enggak usah kayak gitu, biasa aja. Berarti enggak rezekinya.